dan Ibu sudah berkesempatan hadir dalam Global E-Lecture ketiga pada hari ini. Ini merupakan seri yang ketiga. Seri pertama kita membahas soal negara hukum. Kemudian dengan Adrian Bernard, seri kedua kita dengan Profesor Jimmy Asidiki soal negara hukum dan keadilan sosial dalam konstitusi di Indonesia. Dan ini seri ketiga kita akan membahas soal keadilan sosial dan ekologis. Kali ini yang akan memberikan lecture adalah Romo Andang, dan di sini juga sudah hadir Profesor Bernard Arif Sidarta, Pak Sidarta, dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dia dilakukan dengan online lecture, dan biasanya ada beberapa peserta dari beberapa tempat yang ikut online, jadi bisa mengajukan pertanyaan juga. Nanti kita akan coba lihat bagaimana partisipasi yang peserta ini. Nah, sebelum mulai itu ini kerjasama antara Epistema Institute, kemudian Jubilee School Law and Government, dan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Nah, untuk kali ini kami minta sambutan dari Pak Arif Sidarta selaku Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Pada kesempatan ini seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh pembawa acara, bahwa kegiatan siang ini adalah kegiatan ketiga dalam rangka Global Lecture yang dilaksanakan oleh Epistema dalam kerjasama dengan Jubilee School of Law and Government dan Asosiasi Peminat Filsafat Hukum Indonesia. Seperti tadi dikatakan, tema yang menjadi Global Lecture ini adalah negara hukum dan keadilan, dan masalah keadilan sosial. Kalau yang pertama berbicara tentang negara hukum in general, berarti yang disampaikan oleh Adrian Bernard. Lalu yang kedua, Profesor Jimmy berbicara tentang hubungan antara konstitusi, hukum, dan keadilan sosial. Maka kini sampai pada periode yang ketiga atau tema yang ketiga yang akan mencoba membicarakan lebih mendalam tentang masalah keadilan ekologis dengan judul menimbang dan menimbang keadilan sosial, yang akan disampaikan oleh Romo Andang Binawan, yang salah seorang juga yang aktif di lingkungan Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia. Barangkali untuk ini tentu saja tujuannya adalah untuk mencoba mengajak semua untuk berpikir secara kritis, mendalami masalah-masalah keadilan, karena seperti yang sudah kita rasakan bahwa berbagai kejadian di mana-mana meletus, itu semuanya mengekspresikan adanya rasa ketidakadilan di masyarakat. Barangkali sudah saatnya kita lebih mendalami secara kritis masalah keadilan itu. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kita akan mulai saja. Untuk itu saya akan mempersilahkan Romo Andang untuk memulai pembicaraannya. Silakan. Silakan Romo di depan. Duduk. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya merasa terhormat bahwa duduk di tempat ini menjadi pembicara pada seri ketiga. Tapi bagi saya bukan sebuah kuliah pada dasarnya, karena apa yang akan saya sampaikan adalah kurang lebih semacam refleksi saya atas berbagai masukan dari teman-teman, maupun juga masukan dari hasil penelitian kami. Saya katakan kami karena dalam hal ini Tanius Bastian dari program Magister Hukum Universitas Parahyangan menemani saya selama ini untuk menyusun bahan ini berdasarkan tanda petik pesanan teman-teman dari Epistema maupun Huma, karena bagaimanapun perkara keadilan ekologis menjadi concern kita. Dan saya kira terkait dengan tema negara hukum dan keadilan sosial, kita sudah tahu bahwa negara hukum
bagi kita makin hari perlu menjadi refleksi yang lebih mendalam supaya makin terwujud di negara Indonesia. Tetapi karena hukum pada dasarnya mencita-citakan keadilan, maka kita memang berbicara tentang keadilan. Saya suka dengan tema yang ditulis di belakang saya ini, dan keadilan sosial, karena keadilan sosial selama ini jarang dibicarakan meskipun ada di dalam sila kelima Pancasila. Meskipun demikian, kalau hari ini kita berbicara tentang keadilan ekologis, saya kira itu tidak lepas dari hidupnya, katakanlah nasibnya sebuah masyarakat, sebuah bangsa, karena ekologi menjadi dasar, menjadi tempat dari hidup suatu masyarakat. Judul kuliah pada siang hari ini saya beri nama menimbang dan menimang keadilan ekologis. Kita menimbang-nimbang karena begitu banyak konsep, dan mencoba menimangnya, memilah dan memilih. Syukur-syukur nanti bisa meminang. Dengan kata lain, bahwa kita memang akan merumuskan tanpa terjebak pada rumusan itu, supaya kita bisa beranjak untuk mengaplikasikannya lebih jauh. Maka kuliah kali ini akan mulai berbicara tentang keadilan lebih dahulu. Apa itu adil? Kita selalu berbicara tentang adil, tetapi kalau orang ditanya tentang adil, maka biasanya jawabannya akan terkait dengan pengalaman masing-masing, perasaan masing-masing, dan juga latar belakang masing-masing. Adil pada siang hari ini mungkin saja berbeda dengan adil nanti malam, karena mungkin perasaan kita sudah berbeda. Dengan kata lain, kata keadilan adalah sebuah konsep yang abstrak. Kalau kita berbicara tentang apa itu adil, jarang yang bisa merumuskan dengan tepat. Dan bahkan selama beberapa abad orang tidak berhasil merumuskan kata adil. Mulai dari Aristoteles sampai kepada John Rawls misalnya, tidak berhasil juga merumuskan apa itu adil. Artinya masih banyak kritik dari sana sini. Tetapi kebanyakan orang akan mulai berbicara tentang adil ketika mengalami ketidakadilan. Situasi ketidakadilan, situasi ketertindasan, situasi di mana kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak enak terkait dengan orang lain, dengan kelompok lain, mulai kita merefleksikan apa itu adil. Ketidakadilan akan memaksa orang untuk berbicara tentang keadilan, dan itu layak dan wajar di mana-mana. Saya tidak akan menguraikan betapa pengalaman ketidakadilan itu ada di seluruh bumi ini, bahkan juga termasuk di Indonesia ini. Tetapi ambil contoh saja, bagaimana orang mulai berbicara tentang adil ketika misalnya pada zaman atau masyarakat Yunani kuno, orang-orang atau budak dianggap makhluk kelas 2 dan tidak perlu mendapatkan keadilan. Setelah proses ratusan tahun, barulah kemudian mereka dimasukkan sebagai anggota masyarakat. Meskipun toh apa itu budak dan perbudakan masih ada sampai tahun 60-an. Kita masih ingat kalau dilihat di Amerika misalnya, perbedaan kulit hitam dan kulit putih sebagai sisa-sisa dari perbudakan masih ada. WC hitam, WC putih, bioskop hitam, bioskop putih masih ada pada tahun 60-an, dan baru berakhir menjelang akhir tahun 70-an. Keadilan terhadap perempuan misalnya, atau ketidakadilan terhadap perempuan misalnya, emansipasi, kesetaraan, itu juga baru muncul pada abad ke-20. Memang ada yang mengatakan sudah mulai muncul abad 18-19, tetapi memang baru memuncak pada abad ini. Dan kesetaraan sekarang ini pun sudah menjadi wacana sehari-hari, meskipun wujudnya belum sungguh-sungguh dapat dirasakan. Demikian juga ketidakadilan terhadap bangsa, terhadap masyarakat, terhadap kelompok, terhadap agama tertentu, biasanya muncul dari peristiwa-peristiwa yang namanya ketidakadilan.
Demikian juga kalau kita berbicara tentang ketidakadilan ekologis dan keadilan ekologis, karena memang sekarang ini kerusakan-kerusakan alam, ketidakadilan terhadap alam sudah ada di mana-mana. Dan kita tahu masalah ekologi sudah makin menjadi wacana kira-kira sejak tahun 70-an. Ketika dirasa bumi ini makin rusak, kita tahu mengapa nanti sebentar lagi kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni. Karena pada tanggal 5 Juni tahun 72 Perserikatan Bangsa-Bangsa pertama kali mengadakan konferensi tentang lingkungan hidup di Swedia. Dengan kata lain, sekali lagi, apa itu adil? Apa itu keadilan? Mulai direfleksikan karena ketidakadilan. Nah, kalau toh kita tetap mencoba merumuskan apa itu adil, apa itu keadilan, orang lalu hanya akan berbicara tentang gajah. Dan itu pun yang berbicara adalah orang-orang yang buta. Yang satu mengatakan bahwa adil adalah panjang karena dia memegang kakinya. Ada yang memegang adil adalah pipih karena dia memegang kupingnya. Artinya banyak orang masih meraba-raba apa itu keadilan. Demikian juga para pemikir dan para filsuf. Apa yang saya tuliskan bersama Tanius dalam paper yang dibagi, dan mungkin nanti teman-teman yang mengikuti lewat live streaming bisa mendownload makalah ini dari website yang diselenggarakan oleh panitia. Beberapa pemikir mencoba kami cermati, dari pemikir yang paling tua seperti Aristoteles yang hidup pada abad keempat sebelum Masehi, diikuti Thomas Aquinas yang menjadi salah satu pengikut dan penerus setia dari paham Aristotelian yang hidup pada abad ke-13. Ada Thomas Hobbes yang hidup pada abad ke-16 sampai abad 17. Lalu John Rawls, Ronald Miles Dworkin, dan Herbert Lionel Adolphus Hart. Tentu saja pilihan-pilihan itu lebih terkait dengan beberapa tema. Kalau saya berbicara dan memilih semua pemikir dan filsuf, saya kira kuliah 4 tahun juga tidak selesai. Tetapi yang kami pikirkan adalah bahwa Aristoteles adalah seorang filsuf yang selama ini dipandang sebagai peletak dasar apa itu keadilan. Demikian juga kemudian seperti tadi saya katakan, misalnya Thomas Hobbes akan lebih dipilih karena dia yang mulai merintis dan memulai filsafat politik yang terkait dengan paham individu. Kemudian John Rawls, Dworkin maupun Hart adalah filsuf-filsuf yang memikirkan apa itu hukum terkait dengan paham keadilan yang dicoba dirumuskan oleh berbagai ahli. Saya tidak akan masuk kepada perkara bagaimana para filsuf itu merumuskan keadilan, tetapi saya mencoba menata pemikiran-pemikiran, unsur-unsurnya, dan kemudian kita beranjak mencoba melihat perkembangannya terkait dengan paham keadilan, keadilan sosial, dan nanti keadilan ekologis, sampai pada akhirnya kalau ada yang mau kita akan memperdalam apa itu keadilan ekososial. Pada dasarnya keadilan, kalau kita mulai masuk pada perkaranya, keadilan adalah sebuah konsep yang abstrak, yang masih sangat luas. Tetapi dalam perjalanan waktu kita tahu bahwa beberapa unsur akan kelihatan. Tetapi bahkan Aristoteles pun, ketika kita coba lacak karyanya, tidak merumuskan apa itu keadilan. Dia hanya mencoba merumuskan beberapa ciri keadilan, tapi sekaligus beberapa jenis keadilan yang nanti dikembangkan antara lain oleh Thomas Aquinas. Salah satu hal yang sekarang mencuat adalah bahwa keadilan itu terkait dengan relasi individu, terkait dengan relasi pribadi, terkait dengan bagaimana pribadi memperlakukan yang satu terhadap yang lain. Tetapi karena individu atau pribadi tidak hidup seorang diri, tapi melainkan di tengah masyarakat, maka kaitan mereka dengan masyarakat menjadi bagian refleksi yang tidak kalah penting. Dalam pendekatan klasik, tentu saja kita tahu bahwa individu dalam relasinya dengan yang lain dipandang dalam konteks keadilan komutatif. Yang satu
dalam kesetaraan dengan yang lain. Tentu saja kesetaraan adalah sebuah wacana baru, karena zaman dulu seperti tadi saya katakan, ketika ada yang dianggap sebagai makhluk kelas 2, maka keadilan komutatif tidak terlalu relevan. Maka kesetaraan menjadi salah satu hal penting dalam keadilan komutatif. Demikian juga kemudian ketika Aristoteles maupun Thomas Aquinas mencoba merumuskan bagaimana relasi individu dengan masyarakat. Kita tahu bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu, tetapi di lain pihak masyarakat hidup sebagai sebuah masyarakat. Dalam pendekatan sedikit lebih ontologis, masyarakat adalah sebuah entitas tersendiri yang bukan hanya sekedar agregat dari individu-individu. Maka kalau kita lihat bagaimana Aristoteles dan Thomas Aquinas merumuskan keadilan distributif, tampak lebih bagaimana mereka memperhatikan individu. Individu mendapatkan apa yang disediakan oleh masyarakat, entah itu sumber daya, sumber dana, maupun kesempatan-kesempatan. Demikian juga bagaimana peran individu di dalam masyarakat. Sementara itu kita tahu bahwa dalam perkembangan kemudian ketika masyarakat dipahami sebagai sebuah entitas tersendiri, maka muncullah yang namanya keadilan sosial. Sosial kita tahu berasal dari socius, artinya teman dalam bahasa Latin, teman, kawan, rekan, di mana yang satu hidup bersama dengan yang lain sebagai rekan dalam kehidupan ini. Maka adil berarti bagaimana juga menyediakan sarana-sarana yang penting supaya hidup bersama sebagai teman, sebagai rekan ini terjadi. Dalam kasanah berikutnya kita tahu bahwa ketika keadilan dirumuskan dalam hukum, maka muncul berbagai paham keadilan, entah itu keadilan restoratif, keadilan retributif, keadilan restitutif, maupun dalam paham yang lebih modern, keadilan transisional. Dalam konteks ini saya kira tidak terlalu relevan berpanjang-panjang pada beberapa paham keadilan yang lebih spesifik ini, karena kita akan lebih beranjak pada akhirnya menuju pada keadilan ekologis. Kurang lebih gambar ini sebenarnya lebih menunjukkan bagaimana paham-paham keadilan itu ada dan nanti akan berkembang lebih jauh lagi. Demikian juga keadilan prosedural, kita tahu lebih dalam konteks hukum, mengikuti prosedur-prosedur hukum yang ada. Dan pada akhirnya nanti kita akan bertanya, di mana letak keadilan ekologis? Seperti tadi saya katakan, penelitian atau kuliah ini berdasarkan sebuah penelitian dari berbagai pemikir. Maka kami, saya dan Tanius terutama, mencoba memilah-milah berbagai pemikiran tadi di dalam 5 hal yang nanti akan kita lihat perkembangannya. Apa itu pokok masalahnya, kemudian apa isinya, dan bagaimana cara mewujudkannya, di mana ruang lingkupnya, dan terakhir persoalan filosofisnya. Saya kira persoalan filosofis menjadi salah satu yang patut mendapat perhatian, karena filsafat itulah yang nanti akan lebih memperluas cakrawala kita dan sekaligus melihat keterbatasan-keterbatasan konsep yang ada. Kita akan mulai beranjak dari makna keadilan berdasarkan 5 pendekatan ini. Yang pertama, ini kurang lebih rangkuman yang ada di dalam paper yang sudah dibagikan. Nanti saya akan memaparkan berbagai hal ini, dan yang terakhir nanti adalah keadilan ekososial. Sekarang mari kita lihat tentang apa itu keadilan. Seperti tadi sudah saya katakan bahwa keadilan bukan perkara yang sangat jelas. Keadilan itu seperti kata sehat, seperti kata senang, seperti kata bahagia. Ada dimensi emotif, meskipun ada juga dimensi subjektif. Kita tidak akan bisa masuk pada dimensi emotif, karena itu adalah persoalan yang lebih personal. Tapi kita akan mencoba melihat dari dimensi kognitif dan sedikit lebih jauh mendekati objektif. Apa itu makna keadilan?
Keadilan di sini adalah keadilan yang sering selama ini dipahami sebagai keadilan umum atau keadilan klasik atau keadilan substantif. Ketika saya memakai gambar ini, sekali lagi mau menunjukkan bagaimana selama ini paham keadilan selalu di dalam konteks manusia, keadilan untuk manusia. Maka pokok masalahnya adalah hidup manusia. Bukan hanya sekedar hidup-hidupan, bukan hanya sekedar hidup, sekedar bisa tidur, bisa makan, bisa berpakaian, tetapi hidup yang lebih baik. Artinya juga tidur lebih baik, makan lebih baik, kalau bisa berpendidikan, kalau bisa juga mendapatkan fasilitas-fasilitas supaya kehidupannya lebih berkualitas. Itulah keadilan. Tetapi tentu saja tidak berhenti di sana, karena kita tahu bahwa keadilan selalu terkait dengan relasi. Maka sifatnya relasional. Seperti tadi saya katakan, keadilan akan selalu terkait dengan perlakuan yang satu terhadap yang lain. Kata perlakuan di sini akan mempunyai makna yang sangat luas. Karena perhatiannya ada masih di dalam konteks manusia, maka di sini saya katakan relasi dengan orang lain. Nanti justru akan saya tunjukkan bedanya dengan keadilan ekologis. Tetapi kita berfokus pada hal ini lebih dahulu. Maka seperti juga sudah sangat jelas tadi, keadilan selalu terkait dengan konteks budaya. Apa itu adil, apa itu tidak adil, terkait dengan paham masyarakatnya, paham yang mendasari selama ini. Kalau itu konteks pokok masalahnya, sebenarnya yang lebih penting adalah apa itu isi keadilan. Tadi saya lupa mengatakan bahwa ada satu hal penting dalam sejarah keadilan bukan hanya di Republik ini, tetapi juga di dunia ini. Di dalam makalah sudah saya sebutkan secara singkat satu paragraf bagaimana paham keadilan dalam sejarah bangsa-bangsa makin kental di dalam konteks dalam konsep hak asasi manusia. Dan kita tahu bahwa sekarang ini hak asasi manusia sudah menjadi wacana internasional, bahkan menjadi hukum internasional. Bahwa baru pada tahun 1948 dunia mengenal Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, tidak berarti bahwa hak asasi manusia baru ada pada waktu itu. Kita tahu bahwa itu adalah sebuah rumusan di mana ada pengandaian universal. Meskipun secara filosofis ada berbagai masalah yang ada di belakangnya, tetapi bagaimanapun itu adalah sebuah puncak kebudayaan manusia terkait dengan keadilan. Bahwa kemudian sekarang ini makin dirumuskan dan dilembagakan dalam dunia internasional, dan demikian juga dengan konvensi-konvensi yang lebih spesifik. Hak asasi perempuan, hak asasi anak, hak asasi buruh, semua sudah ada, dan tentu saja itu pantas dan patut sungguh-sungguh dihargai. Meskipun kita tahu bahwa keadilan karena terkait dengan konteks maupun zaman tertentu, maka memang perlu dikritisi. Maka semoga beberapa paham ini pun mampu membuat kita bisa lebih kritis terhadap rumusan-rumusan hak asasi manusia yang kita hormati itu. Hormat tidak berarti tunduk mati, melainkan tetap kritis untuk bisa mengembangkannya dan bisa memperluasnya lebih jauh, supaya juga aplikasinya pun lebih kontekstual, baik waktu maupun zaman. Kita masuk pada isi keadilan yang pertama. Setelah dirunut, terutama kalau kita juga mengikuti sejarah asasi manusia seperti tadi saya katakan, maka yang pertama-tama adalah pengakuan akan harkat dan martabat manusia. Contoh perbudakan adalah contoh yang paling bagus, karena di sana kita mengenal bagaimana manusia dianggap bukan manusia hanya karena warna kulitnya. Tetapi ketika manusia merefleksikan lebih jauh bahwa warna kulit bukan apa-apa terkait dengan esensi manusia, maka kemudian sekarang makin jelas bahwa harkat dan martabat manusia pada dasarnya sama. Pengakuan, bagaimana itu diakui, bagaimana bahkan dalam arti tertentu kita tahu bahwa pengakuan dalam bahasa Indonesia lebih kaya daripada sekedar recognition.
bukan sekedar pengakuan dalam arti kognitif, tapi bagaimana manusia dengan harkat dan martabatnya bisa menjadi aku, pengakuan, menjadi pribadi, menjadi seorang manusia yang utuh. Itu yang pertama. Tapi kita tahu bahwa dalam relasinya dengan masyarakat maupun sesama manusia, harkat dan martabat itu diisi dengan 3 hal penting. Yang pertama adalah hak, yang kedua kebebasan, dan yang ketiga kesempatan. Masing-masing mempunyai hak karena dia adalah seorang pribadi, dan masing-masing mempunyai kebebasan untuk bisa mengembangkan potensi, bisa merealisasikan dirinya di dalam kesempatannya, dalam pergaulan dengan kawan-kawannya, dengan sosiusnya, dengan society-nya. Maka dalam konteks pengakuan akan harkat dan martabatnya itulah ada prinsip penting, yaitu bagaimana kesetaraan, seperti tadi saya sebut berulang-ulang, menjadi unsur yang tidak boleh dilupakan. Masing-masing dalam harkat dan martabatnya mempunyai kesetaraan, dan sekaligus dalam konteks kesempatan dan kebebasan tidak ada diskriminasi. Saya kira bukan hanya contoh tentang perbudakan saja, tetapi juga tentang perempuan. Kita tahu bahwa ketika zaman dulu perempuan dianggap makhluk kelas 2. Bahkan sampai abad pertengahan kebanyakan perempuan dianggap makhluk kelas 2. Bukan hanya abad pertengahan secara filosofis, tapi bahkan secara kultural pun dalam banyak budaya perempuan adalah warga kelas 2. Maka kita tahu di sana haknya sangat terbatas, menjadi tidak terlalu bebas, dan dianggap ketika tidak diberi kesempatan bukan dianggap bagian dari diskriminasi, karena memang kesetaraan belum ada. Tapi sekali lagi, seperti itu sudah saya sebutkan, ketika manusia makin bisa mendalami hakikat kemanusiaannya, maka esensi manusia bukan hanya terkait dengan kulit, warna kulit, tidak hanya terkait dengan jenis kelamin, bahkan sebenarnya juga dengan atribut-atribut sosial yang ada. Kemanusiaan jauh lebih dalam daripada sekedar atribut-atribut fisik dan kultural. Maka keadilan pun selain mempunyai prinsip, juga mempunyai nilai-nilai yang pantas untuk dikembangkan. Seperti tadi juga sudah saya katakan, ketika Aristoteles menyebutkan keadilan sebagai virtue, sebagai keutamaan. Sekedar contoh saja, bagaimana virtue itu sebenarnya zaman dulu pun masih terkait dengan kelelakian. Virtue dalam bahasa Jawa menjadi wira, dalam bahasa Indonesia menjadi kewiraan. Vir adalah laki-laki, maka keutamaan pada waktu itu lebih banyak hanya untuk laki-laki. Tapi sekarang pun ketika keutamaan itu bukan dan laki-laki dan perempuan setara, maka yang namanya virtue yang dulu dianggap hanya untuk laki-laki, sekarang pun untuk perempuan. Dan nilai-nilai itu, keutamaan itu adalah hormat, kesalingan, dan tanggung jawab. Hormat terhadap orang lain, kesalingan karena kita adalah rekan, kita adalah teman, kita adalah sesama manusia, dan tanggung jawab karena kita hidup bersama di dalam masyarakat. Sebagai pribadi tidak hanya sekedar melakukan dan menjalankan kebebasannya, baik kebebasan dari maupun kebebasan untuk. Kalau mengikuti pendekatan Kant, maka kita hidup bagaimana mengeksplorasi kebebasan itu di dalam prinsip dan nilai tanggung jawab. Saya kira isi keadilan yang pokok dari beberapa refleksi para filsuf, dan juga seperti tadi saya katakan bagaimana kita berkaca dari paham dan konsep hak asasi manusia, 4 hal ini pantas mendapat garis bawah penting. Kalau tadi kita berbicara tentang isi keadilan, sekarang kita berbicara bagaimana mewujudkannya. Sudah berabad-abad juga, bahkan sejak awal orang berbicara tentang hukum dan sistem hukum, dan itu memang menjadi cara yang paling beradab dalam konteks menjalankan keadilan.
saya katakan paling beradab, karena di sanalah diandaikan ada kesetaraan dan proses hukum yang baik. Meskipun kita tahu bahwa hukum dalam hal ini bukan hanya sekedar hukum tertulis, tapi juga hukum yang ada di tengah masyarakat dan dijalankan di dalam kebudayaan-kebudayaannya.